Terima kasih Anda masih bersama kami di CNBC Indonesia dalam program spesial virtual Sarasehan 100 Ekonom. Sarasehan 100 Ekonom persembahan Indef dan CNBC Indonesia bertajuk Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing. Kita akan lanjutkan diskusi pada hari ini mengenai transformasi ekonomi Indonesia dari sisi kemiskinan, kualitas manusia, dan reformasi birokrasi. Dan kita sapa terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami di sini Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, terima kasih waktunya untuk kami sudah bergabung di Sarasehan 100 Ekonom ini. Terima kasih sama-sama. Iya, kita sangat beruntung sekali pada hari ini Pak Muhadjir Effendi selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah bisa bergabung dalam virtual Sarasehan 100 Ekonom. Nanti kami akan ke Pak Muhadjir untuk minta arahan dan juga tanggapannya, tapi sebelumnya kita akan berdiskusi dengan para ekonom dan akan dipandu atau dijembatani oleh ekonom senior kita Ibu Afiliani. Ibu Afi, silakan. Ya, selamat datang Pak Muhadjir. Terima kasih sudah hadir di Zoom kami. Nah, kita ada 3 ekonom nih yang akan menyampaikan dulu supaya nanti Pak Muhadjir bisa mendengarkan dan bisa mengomentari apa yang masukannya. Pertama kita perkenalan dulu, ada Profesor Ahmad Erani Yustika. Beliau adalah ekonom juga. Beliau ini adalah pernah menjadi Direktur Indef dan juga pendiri Indef. Ya. Kemudian yang kedua Mbak Masita Kristalin. Nah, ini sekarang jadi staf ahlinya Menteri Keuangan ya, dulu di perbankan. Kemudian ada Mas Turo S. Wongkaren. Ya, ini namanya agak susah gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Nah, kita lihat sekarang saya mau ke Mas Erani nih. Kalau kita lihat nih menuju transformasi ke depan ini banyak sekali tantangannya. Pertama adalah kaitannya dengan tingkat kemiskinan ya. Kita tahu kemiskinan kita cukup besar ya. Kalau di total dengan hampir miskin itu bisa hampir 90 jutaan gitu ya. Nah, ini tidak mudah, apalagi era pandemi ini juga akan meningkatkan kemiskinan juga. Padahal kita transformasi menuju 2045 ini nggak lama lagi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Kemudian nanti kita juga akan bicara tentang fiskalnya seperti apa, karena arah fiskal kita juga tidak mudah, tantangannya sangat berat. Apalagi ketika pandemi defisitnya cukup tinggi, itu juga menjadi tantangan. Dan bonus demografi, kita juga ada dari lembaga demografi. Oke, pertama saya tanya pada Pak Erani dulu nih. Pak Erani, kalau Pak Erani kan juga pernah di Kementerian Desa juga ya, banyak di sana di pedesaan tuh kemiskinan juga cukup besar gitu ya. Lalu berbagai program-program dengan dana desanya, harapannya adalah kemiskinan bisa turun gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dari data, ternyata tidak mampu untuk secara signifikan menurunkan kemiskinan. Nah, menuju transformasi 2045, apakah tidak akan terjadi kesenjangan yang tinggi dengan tidak berkurangnya cukup signifikan kemiskinan ini? Lalu bagaimana sih untuk mempercepat kemiskinan ini dikurangi dan orang ini akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang mendapat manfaat atas transformasi ekonomi ini? Silakan Pak Erani. Boleh kita buka audionya Pak Erani? Ya, Pak Erani silakan. Halo, sudah bisa? Ya, sudah terdengar di studio. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Afiliani. Salam hormat buat Pak Menko PMK, para ekonom yang lain. Pertanyaan dari Bu Afiliani ini rumit gitu ya, untuk bisa mengeksplorasinya. Tapi saya mau memulai dengan begini. Jadi kalau kita melihat aktivitas ekonomi itu kurang lebih kan dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah aktivitas yang lebihnya sumber daya alam. Makanya kemudian pada masa yang lalu para penduduk itu mengerjakan pertanian di sektor pertanian, kemudian pertambangan juga, peternakan dan seterusnya. Apapun sumber daya yang ada di sekitarnya mereka olah. Yang itu kemudian melahirkan pendekatan comparative advantage. Nah, negara-negara yang biasanya mengerjakan itu, maka biasanya pula mereka akan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam perdagangan internasional misalnya. Indonesia saya kira memiliki keunggulan itu dan selama puluhan tahun sejak proklamasi bahkan sebelum itu juga mengerjakan pada pendekatan ini. Nah, yang kedua itu pendekatan
nilai tambah kalau kita bicara mengenai transformasi ekonomi. Ini bukan berpikir mengenai apa yang kita miliki, namun apa sumber-sumber kesejahteraan ekonomi yang bisa dilakukan. Orang kemudian mulai berpikir bukan hanya sumber daya yang ada di sekitarnya, namun nilai tambah yang bisa diciptakan dengan ditemukannya teknologi mesin uap, listrik, yang memunculkan revolusi industri, itu yang kemudian mendorong kegiatan ekonomi makin cepat lewat teknologi, lewat pabrik-pabrik, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, seperti yang kita ketahui pada 2 dekade terakhir ini adalah pendekatan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur dan menelaah kebutuhan serta aspirasi kehidupan di hari ini dan yang akan datang dengan memanfaatkan macam-macam, ada artificial intelligence dan seterusnya. Nah, dari situ kita melihat kaitannya dengan kemiskinan, aktivitas ekonomi yang hanya bertumpu kepada sumber daya, berhenti pada komoditas primer, itulah kantung-kantung kemiskinan yang paling besar, yang paling banyak di sektor pertanian, di pedesaan seperti yang disampaikan oleh Bu Afi tadi itu. Nah, oleh karenanya saya kira Indonesia dalam konteks untuk mengurangi kemiskinan tadi itu mesti bisa memetakan secara jelas induksi teknologi nilai tambah semacam apa, termasuk memanfaatkan informasi yang tadi banyak dibahas untuk pelaku-pelaku yang masih menggantungkan diri pada pendekatan sumber daya tadi itu di sektor pertanian, pertambangan, peternakan, dan seterusnya, serta kelautan, agar mereka semua itu bisa menikmati berkah nilai tambah ekonomi. Saya kira gambaran singkatnya seperti itu, Bu Afi. Oke. Jadi menjadi bagian dari supply chain, yaitu dengan pengusaha besar, pengusaha kecil, dan orang miskin ada di sana ya, harusnya begitu, ada pemberdayaan ya. Oke, Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjut dulu Mas Erani dengan ekonom berikutnya, nanti kita akan tanya jawab. Ya, yang kedua adalah Mbak Masita Kristalin, ya Mbak Masita. Nah ini paling penting nih, karena kalau udah bicara fiskal, itu adalah bicara semua sektor ya kan. Nah, fiskal kita Mbak Masita, ya kalau kita lihat fiskal kita ini kan sangat terbatas ya. Defisit 3% saja sudah berat. Sekarang ini dengan pandemi ini defisitnya lebih dari 3%. Nah, ketika 2023 kan kita harus kembali pada 3%. Padahal pembiayaan kita itu sangat besar ya. Kontribusi daripada pajak kita masih sangat rendah pertama. Sehingga kalau kita lihat dengan orang kelas menengah kita makin meningkat, tapi tidak disertai dengan pembayaran pajak yang lebih baik ya. Itu satu dari sisi pendapatan. Nah dari sisi pengeluaran kalau kita lihat ini kan juga harusnya ada kesinambungan pengeluaran yang kita bicara tentang menuju 2045 ini harusnya fiskal itu ke arah sana. Tapi apakah kalau kita lihat fiskal kita ini sudah mengarah ke sana? Silakan Mbak Masita. Terima kasih Bu Afi, salam hormat kepada Pak Menko. Sebenarnya memang sangat tepat kalau kita bicara fiskal. Kalau kita ingat 2 krisis sebelumnya, Asia Financial Crisis dan Global Financial Crisis, itu takeaway dunia adalah kita harus memperbaiki sektor financial agar lebih prudent, ya, agar lebih baik dan menghindari probability krisis ke depan. Akan tetapi dengan kondisi pandemi ini kita sadar bahwa ada kalanya fiscal is the only game in town. Kenapa begitu? Karena kondisi ekonomi yang berhenti, monetary transmission tentu lebih terbatas karena sektor swasta tidak bisa beroperasi optimal karena demand juga masih kurang. Nah, oleh karena itu seperti yang Ibu Afi sampaikan, satu penguatan revenue, yang kedua adalah perbaikan sisi spending. Nah, saya ingin fokus, mumpung ada Bapak Menko di sini, saya ingin mungkin fokus di perbaikan sisi spending. Tentu kita untuk menjadi negara maju, itu peningkatan human capital sebetulnya adalah the core of economic growth, ya. Itu sangat penting untuk menuju Indonesia Maju 2045. Ada 2 hal yang bisa dikaitkan dengan fiskal. Pertama adalah menyediakan cushion kepada the poor and vulnerable, orang miskin dan orang rentan. Nah, ini di tempatnya Bapak Menko, sebenarnya Indonesia dibandingkan developing countries lainnya, kita punya database itu udah cukup baik Bu Afi. Kita punya almost bottom 40% by name by address. Akan tetapi memang ke depannya kita bisa berusaha improve data ini agar updatingnya lebih baik. Kemudian yang kedua, kita perlu synchronize data. Misalnya ada data kemiskinan di Kementan, data petani miskin itu perlu juga disinkronkan dengan data DPKS. Kemudian yang kedua adalah sektor UMKM. Kita punya berbagai program untuk UMKM karena UMKM itu
menyerap tenaga kerja lebih dari 95% ya dari total tenaga Betul. kerja. Jadi sektor yang penting. Selain itu UMKM itu juga shock absorber perekonomian. Nah, Bu Afi tahu kita punya program UMI, kita punya Mekar, dan berbagai Betul. himbara dan bank lainnya punya UMKM yang datanya nggak tersinkronis. Sehingga pada saat pemerintah perlu menambahkan misal fiskal stimulus, di sini dari sisi perbaikan spending ya tadi, itu tidak bisa serta-merta karena ada challenge data. Kemudian itu Betul. sisi cushion. Yang kedua adalah sisi yang menunjang pertumbuhan ekonomi agar bisa tumbuh di atas pertumbuhan potensial. Karena kalau enggak, kita nggak nyampe nih jadi negara maju di 2045. Kita perlu tumbuh di Betul. atas pertumbuhan ekonomi potensial. Untuk itu, kalau ini saya mungkin singkat saja, saya membagi sektor menjadi 3 warna, Bu Afi. Kita punya the giant, the slow giant. Ini adalah sektor-sektor yang PDB contribution-nya besar, tapi sektor ini value added-nya masih kecil. Tapi kita punya the winning sector, sektor-sektor hijau yang biasanya tadi yang disebutkan di sebelumnya, sektor financial dan lain sebagainya, yang value added-nya tinggi. Nah, tentu pengembangan human capital di sini sangat penting dengan memperhatikan winning sektor yang bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas pertumbuhan potensial, yaitu sektor-sektor hijau. Tapi jangan lupa bahwa sektor-sektor cushion, the giants ini yang tumbuh lambat, ini perlu kita bantu juga human capital-nya dan produktivitasnya agar kelak sektor-sektor ini value added-nya ikut naik sehingga secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut naik. Kurang lebih begitu Bu Afi. Ya, terima kasih. Jadi memang yang harus kita perhatikan bukan hanya kita beralih pada sektornya, tapi harus memikirkan tenaga kerja kita tuh banyaknya di mana kan, sehingga tidak tertinggal. Apalagi kalau orang bicara digital, jangan-jangan semuanya sudah menggunakan robot, malah tenaga kerja kita bisa nganggur kan gitu. Jadi yang giant tadi harus dioptimalkan gitu ya Mbak Masita ya. Bagus sekali nih masukannya Mbak Masita, nanti bisa dijawab oleh Pak Muhadjir ya. Oke, yang ketiga kita juga akan mengundang Bapak Turo Wong Karen, ya ini adalah ahli lembaga demografi ya. Nah ini menarik sih, kenapa? Karena orang selalu ngomongin bonus demografi terus menerus ya. Bahkan kita punya bonus demografi sampai 2035, setelah itu kita akan kehilangan momen. Sebenarnya bagaimana sih posisi demografi kita? Karena kalau kita lihat bicara bonus, tetapi kalau kita lihat tenaga kerja kita 58% masih pada SD ke bawah. Berarti kan sebenarnya antara orang bicara bonus demografi dengan kondisi realnya tuh tidak seimbang. Nah, bagaimana menuju transformasi ekonomi ini kita juga bisa memanfaatkan bonus demografi itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak, jarang sekali demografi itu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Silakan Pak Turo. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Menko. Selamat siang Bu Afi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ya memang ini kita pada hari ini saya berpikir-pikir kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya katakanlah setahun lalu gitu, mungkin jawabannya akan berbeda. Kenapa? Karena pada posisi 2020 sampai 2024 ini adalah masa di mana kita memasuki puncak bonus demografi. Jadi kalau kita bandingkan dari sisi suplai tenaga kerja, ini adalah yang terbanyak relatif dibandingkan dengan periode-periode lainnya. Nah masalahnya kita masuk ke masa puncak ini dengan kondisi yang tadi dikatakan jumlah tenaga kerja kita yang masih lulusan SMP rata-rata segala macam, tetapi juga kita masuk ke masa pandemi COVID. Itu jangan kita lupakan. Karena pada puncak ini Februari 2020 ada 138 juta angkatan kerja. Ini Februari ya sebelum COVID. Kemudian ada sekitar 6 juta penganggur dari 138 itu. Nah, setelah itu kita masih belum tahu karena angkanya masih nunggu Sakernas. Jadi untuk kita bisa mempersiapkan supaya bonus demografi ini tidak menjadi bencana demografi, memang banyak hal yang harus kita lakukan. Yang paling utama adalah memastikan bahwa semua orang yang mau kerja sedapat mungkin bisa bekerja. Atau mereka yang sedang bekerja tetap bekerja. Karena kalau enggak, ini bisa mengarah kepada yang kita inginkan. Salah satunya adalah social unrest. Karena dengan makin banyaknya orang yang hidup di perkotaan, dengan makin banyaknya orang yang berpendidikan, aspirasi mereka makin tinggi. Dan juga dengan berbagai macam sosial media yang mereka bisa akses, itu memungkinkan akan terjadi ketidakpuasan atau kemudian mulai mereka memakan hoax dan lain-lain. Nah itu yang saya pikir itu harus jadi kebijakan pemerintah yang harus dilakukan paling utama adalah kerja. Itu yang paling penting untuk saat ini. Iya Pak Turo, yang menarik Silakan. adalah begini.
kalau dulu itu adalah orang yang kelas bawah banyak, nanti ini kebanyakan justru orang berpendidikan. Justru jangan-jangan nanti pengangguran terdidik yang meningkat. Jadi berbeda antara di masa lalu dengan ke depan. Apakah demikian kalau dilihat dari kondisi penduduk? To a degree sebenarnya hal itu sudah terjadi. Kenapa? Kalau kita lihat data pengangguran, itu orang yang menganggur rata-rata bisa menganggur sekitar 6 bulan. Nah sekarang mungkin kalau Bu Afi enggak ya, tetapi berapa banyak orang di Indonesia yang bisa menganggur selama 6 bulan. Dengan kata lain, banyak, saya nggak bilang semua ya, saya katakan bahwa memang banyak orang di Indonesia yang menganggur karena mereka mampu menganggur. Bukan karena dalam pemikiran kita orang menganggur itu nggak bisa dapat pekerjaan ya. Nggak cuma karena itu, tetapi juga karena mereka banyak yang menginginkan, ya seperti berapa waktu lalu kita dengar, kalau gaji nggak 8 juta, saya nggak mau kerja gitu ya. Nah itu ada uang juga jajannya lebih banyak kayaknya ya. Baik Pak Turo, kita dengar dulu Pak Menteri kita bicara, jadi supaya sudah mendengarkan apa masukan dari para ekonom. Gimana Mbak Alin, Kita Pak Muhadjir sudah siap? undang Iya. Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi untuk memberikan tanggapan dan juga paparan atas apa tadi yang disampaikan oleh 3 ekonom. Seperti apa Pak? Silahkan Pak Muhadjir pandangannya. Ya, pertama saya merasa terhormat untuk diundang ketemu dengan 100 ekonom yang punya nama besar. Saya kenal banyak ini yang hadir, ada Profesor Endang Sriatiningsih, ada Profesor Sriatiningsih, ada Mas Didin Damanuri dan yang lain, tidak perlu saya sebut satu persatu. Ada Pak Erani, ini adik saya ini di Malang. Saya izinkan saya menampilkan satu slide tentang bagaimana sih siklus pembangunan manusia Indonesia yang dalam konteks yang berada di bawah Kemenko PMK. Silakan, Jadi Pak. ada siklus pembangunan, bisa ditampilkan? Ya. Ya ini gambar saya dihapus saja biar lebih besar. Ini adalah strategi dan pendekatan pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan yang dirancang oleh Kemenko PMK. Ini kita harapkan kita bisa memiliki pemahaman komprehensif walaupun superficial, sekaligus tadi mungkin secara tidak langsung juga bisa merupakan tanggapan atas beberapa pikiran dari baik dari Prof. Erani maupun siapa tadi Pak Turo, ya, Pak Turo Wongkaren dan juga Mbak Masita. Ya, saya kira kita mulai. Saya ingin jelaskan secara sekilas, mohon maaf izin. Jadi mulai dari yang hijau muda, secara ke arah jarum jam, yang kecil-kecil nggak usah dibaca, yang gede aja itu adalah tentang prenatal dan ASI. Jadi kita menangani pembangunan manusia Indonesia itu mulai dari 1000 hari awal kehidupan, yaitu 9 bulan dalam kandungan dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Kemudian problem yang paling berat, jadi setiap etapa ini pembangunan manusia Indonesia itu mengalami jebakan, ada jebakan-jebakannya. Ada jebakan-jebakan pembangunan manusia sejak awal gitu. Sejak awal itu yaitu dimulai dengan prenatal, yaitu 1000 hari awal kehidupan, ditambah tadi itu problem yang paling berat di Indonesia ini adalah stunting. Stunting atau kerdil, dan kerdil ini bukan hanya fisik tapi sebetulnya kerdil otak yang lebih berbahaya. Sekarang ini angka kelahiran kita sekitar 4.800.000 per tahun. Ya. Itu angka stuntingnya masih 27% lebih. Dan Presiden mencanangkan sampai 2024 itu stunting akan tinggal 14%. Ini tentu saja sangat ambisius. Perhitungan saya secara kasar, kalau 14% tahun 2024 itu akan dicapai, berarti per tahun angka stunting kita tidak boleh lebih dari 680.000 anak. Ya. Dan itu pekerjaannya sangat luar biasa, dan ini sedang kita carikan strategi terobosan seperti apa. Nah, perlu diketahui bahwa sekarang angkatan kerja kita yang merah ini, ya, yang kira-kira 136 juta, itu 54% menurut Bank Dunia itu bekas stunting. Jadi pada masa kecilnya, pada awalnya adalah mereka-mereka ini stunting. Karena itu salah satu hambatan kita untuk menyiapkan tenaga kerja produktif yang kompetitif,
yang memiliki kapasitas keterampilan dan kemahiran yang memadai itu adalah karena 54% mereka adalah pernah stunting, dan menurut dokter ahli stunting menyatakan bahwa orang kalau sudah stunting itu tidak mungkin dinaikkan, dioptimalkan betul-betul dimaksimalkan kemampuan otaknya. Ini yang menjadi persoalan kita. Karena itu kita pertama akan perang melawan stunting. Kemudian pada masa ini di dalam kehidupan rumah tangga ini juga ada masalah, yaitu masalah TB. Tuberkulosis kita masih 850.000 orang ya. Dan itu yang terdeteksi, sementara yang tidak terdeteksi mungkin lebih dari itu. Jadi kita juga sekarang sedang berhadapan dengan tuberkulosis yang sangat rawan, dan kita nomor 3 terbesar penduduk yang bertuberkulosis di dunia. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu usia dini. Ini adalah tahap anak-anak masuk TK, masuk PAUD. Ini juga ada hambatan, tentu saja masalah kelemahan gizi rendah atau kekurangan gizi menjadi problem pada tahap usia dini ini. Kemudian juga rendahnya fasilitas pelayanan pendidikan usia dini, termasuk tingkat kemampuan pendidikan orang tua untuk ikut membantu pelaksanaan pendidikan kepada anak-anaknya juga menjadi problem. Kemudian pada SD sama, ini SD juga kita masih berhadapan dengan fasilitas pendidikan yang masih sangat timpang antara kota dan desa, antara pusat dan daerah-daerah pelosok. Ini juga menjadi bagian dari jebakan pembangunan manusia Indonesia. Kemudian yang ungu tua yaitu SMP. SMP ini yang paling rawan adalah drop out. Banyak sekali anak-anak yang tidak sampai melanjutkan SMP. Tadi sudah disinggung, menyatakan bahwa angkatan kerja kita itu lebih dari 54% adalah tamatan SMP ke bawah. Bahkan sebagian besar adalah tamatan SD. Memang daya serap angkatan kerja rendahan ini sangat tinggi dibanding tamatan SMA, SMK sekalipun. Tetapi kita tahu bahwa karena mereka bisa bekerja sembarangan, apa adanya, yang sebetulnya dilihat dari pembangunan SDM sangat tidak relevan karena tingkat produktivitasnya sangat rendah, penghasilannya sangat rendah, sehingga kita tidak bisa mengharap banyak walaupun serapan terhadap pasaran kerja sangat tinggi. Kemudian yang ungu tua ini adalah SMA, SMK. Kita memproyeksikan bagaimana agar SMA, SMK ini sudah bisa siap-siap untuk masuki dunia kerja. Dan kita menghadapi masalah juga di sini, yaitu tadi banyaknya dropout, kemudian program relevansi, banyak sekali bidang-bidang yang dibuka di SMK dan SMA, tapi tidak sesuai dengan pasaran kerja. Misalnya kita ketahui bahwa SMK kita, walaupun sudah kita revitalisasi selama periode Bapak Presiden Jokowi periode pertama, yang saya sendiri yang melakukannya, tetapi dari sekitar 15.000 SMK itu yang baru bisa ditangani sekitar 4.000. Sisanya masih SMK apa adanya, bahkan ada sering dijadikan anekdot, yaitu SMK kebudayaan, karena SMK tidak ada laboratoriumnya, tidak ada pusat keterampilannya. Dan ini menjadi persoalan gitu. Kita sekedar informasi saja, misalnya seperti tahu SMK kita ini sebagian besar adalah jurusan yang sudah tidak sesuai dengan pasar. Misalnya apa, jurusan perkantoran, padahal kantor sudah diambil alih oleh robot, oleh artificial intelligence gitu. Sementara ada jurusan-jurusan yang sebetulnya harus dikembangkan seperti pariwisata, kemudian jurusan-jurusan elektronik dan seterusnya masih sangat kecil karena kesulitan di dalam kaitannya dengan masalah laboratorium, masalah bengkel dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang merah, ini adalah usia produktif. Tadi sekarang ini sekitar 136 juta dan 7 juta adalah penganggur pencari kerja. Dan sekarang kita memang belum tahu seberapa penambahan dari masalah pengangguran di sini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira tadi sudah disinggung tentang bonus demografi. Saya kira kalau kita gagal mengelola, menyiapkan mulai dari yang hijau muda itu sampai ke yang merah ini tidak seperti yang kita harapkan, memang yang terjadi bukan bonus tapi bisa menjadi malapetaka demografi.
Saya bukan ahli ekonomi, karena itu mohon saya izin menyampaikan ini. Jadi yang merah ini menurut saya kan mestinya harus punya penghasilan yang besar dan kemudian digunakan untuk 3 hal. Yang pertama untuk menghidupi dirinya sendiri, kemudian untuk menghidupi mereka yang tidak produktif, mulai dari yang kunir bosok itu yang lansia, sampai yang merah, yang kuning yang masuk perguruan tinggi, itu mestinya harus menjadi beban dari yang merah ini. Kemudian yang terakhir kalau ada sisa akan menjadi tabungan dan tabungan agregatnya menjadi tabungan nasional dan itulah mestinya menjadi modal investasi untuk menyiapkan lapangan kerja yang merah ini. Tetapi kita ketahui sekarang nilai investasi kita masih sangat rendah apalagi investasi dalam negeri dan sekarang pemerintah sedang berupaya keras untuk menarik investor dari luar dengan segala upaya, tetapi memang juga tidak mudah karena banyak sekali investasi yang sebetulnya tidak bisa mengangkat secara signifikan terhadap kebutuhan dunia kerja itu. Saya kira itu gambaran umum yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang bisa ditangkap dan saya akan senang kalau nanti ada saya akan terus mengikuti diskusi lebih lanjut. Barangkali ada catatan-catatan yang perlu saya perhatikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi atas paparannya dan tadi juga berkenan untuk stay lebih lama untuk mendengarkan seperti apa diskusi kita ini bergulir. Kembali saya serahkan ke Ibu Afiliani untuk menyapa para ekonom dan ini juga melanjutkan diskusi kita. Ya, Betul ada sekali. 4 ekonom. Kita kenalkan dulu ya. Ini, Bu. Yang pertama adalah Pak Muhammad Amir Arham, yang kedua ada Dr. Nina Sapti Triaswati, kemudian Profesor Hermanto Siregar, dan juga ada di sini Bapak Elan Satriawan, ada 4. Betul. Oh. Nah, Profesor Hermanto masih belum muncul, kita 3 dulu ya. Oke. Betul, kita yang tunggu pertama adalah mungkin saya sapa Bapak Muhammad Amir Arham. Ya, Pak Amir, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhadjir mengenai apa sih dengan kondisi penduduk kita dengan umurnya, kemudian harapan ke depan bagaimana kontribusi daripada sumber daya manusia, ada link and match dengan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana tingkat struktur ketenaga kerjaan kita, kalau kita lihat sekarang ini belum berubah ya, 58% masih SMP ke bawah. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat produktivitas itu ternyata tidak semakin baik, produktivitas kita semakin turun gitu. Nah, bagaimana dengan struktur tenaga kerja kita ini bisa berubah? Sudah ada vokasional, sudah dikerjakan oleh pemerintah, kemudian anggaran juga 20% buat pendidikan ya, dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang baik. Kemudian juga pemerintah juga memberikan sekarang ada kartu prakerja namanya. Nah, berarti kan sudah banyak sekali. Tapi bagaimana struktur kita ini sekarang dan ke depan? Silakan Pak Amir Arham. Baik, terima kasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Pak Menko PMK yang saya hormati, para senior, guru-guru saya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin bicara perspektif daerah. Atau teman-teman senior-senior sudah bicara dari perspektif nasional. Nah, tahun lalu kami melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Nah, salah satu hal yang diangkat adalah masalah produktivitas tenaga kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja kalau kita lihat riset yang baru-baru kami lakukan, ada beberapa faktor determinan mendorong produktivitas tenaga kerja yang nantinya itu akan mempush transformasi ekonomi. Nah, kami melakukan regresi. Yang pertama adalah variabel makroekonomi, terus yang kedua pendidikan. Pendidikan ini kami membagi 2, itu meregres atau memproksi dari sekolah umum, kemudian sekolah vokasi. Dan ternyata dari 2 jenis sekolah ini, sekolah vokasi itu punya faktor determinan meningkatkan produktivitas tenaga kerja terutama di sektor industri. Nah, problemnya adalah sekolah vokasi ini banyak tantangan atau masalah yang dihadapi sehingga banyak yang seperti disampaikan oleh Pak Menko tadi, ternyata SMK yang dibangun di beberapa daerah itu tidak link and match dengan struktur ekonomi. Katakanlah misalnya di Gorontalo,
Gorontalo ini kian hari share sektor pertanian itu makin meningkat, padahal prasyarat untuk transformasi ekonomi kan harusnya terbalik. Sektor industri meningkat, primer semakin menurun. Nah, ada 3 problem yang dihadapi oleh sekolah vokasi yang semestinya secara signifikan itu bisa meningkatkan produktivitas. Itu dari sisi input. Sisi input itu sekolah ini evidence-nya di lapangan yang kita temui. Dari sisi input itu yang masuk ke SMK adalah orang-orang yang orang tuanya berpenghasilan menengah ke bawah. Terus yang kedua adalah dari sisi proses pendidikan. Di SMK itu ada 3 kelompok guru. Ada disebut guru normatif, kemudian ada guru adaptif, kemudian ada produktif. Nah, normatif ini adalah guru, misalnya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru agama. Kemudian ada guru adaptif. Guru adaptif itu adalah guru bidang studi yang ditempatkan di sekolah SMK atau sekolah vokasi. Misalnya guru kimia atau fisika, ini mereka dilatih selama 6 bulan. Misalnya fisika dilatih untuk belajar tentang arus kuat dan arus lemah. Kemudian ada guru produktif, adalah guru yang memang sesuai dengan kompetensi di SMK. Tetapi di dalam rekrutmen, guru-guru produktif ini beberapa jurusan yang memang dibutuhkan di daerah, katakanlah misalnya ahli pengukuran tanah, itu kayak itu kan di sekolah-sekolah tinggi keguruan jurusan semacam ini justru sudah tidak ada, padahal itu diperlukan. Nah, menurut saya bahwa di dalam pengembangan sekolah vokasi ke depan yang nantinya siap untuk bekerja di sektor industri, itu Pak Menko waktu ketika Menteri Pendidikan itu sudah akan melakukan revitalisasi SMK. Nah, faktanya di lapangan itu belum terjadi. Jadi SMK atau sekolah vokasi yang dibangun di daerah itu tidak sesuai dengan struktur ekonomi. Nah, sehingga seperti yang ditanyakan Mbak Afi tadi, ini kalau kita lihat persentase antara lulusan SMK, SMA dengan perguruan tinggi, itu justru lulusan vokasi yang paling tinggi yang menganggur. Kenapa? Justru, ya. Karena antara output lulusan sekolah SMK, sekolah vokasi dengan struktur tenaga kerja dan struktur ekonomi di daerah itu tidak link and match. Nah, sehingga ini menjadi problem. Nah, karena itu menurut saya ke depan revitalisasi SMK ini yang nantinya disiapkan untuk bekerja di sektor industri untuk mendorong transformasi ekonomi ini harus dilanjutkan kembali Pak Menko, sehingga hal yang penting juga dari sisi pembiayaan Mbak Afi. Saya menghitung ketika saya di lapangan itu dana BOS ya, bantuan operasional sekolah atau SMK itu 1.600.000 per kepala. Saya hitung per bulan itu hanya 133.000. Banyak kan ya? Okay. Sementara kita tahu bahwa SMK itu kebutuhan SMK dengan kebutuhan SMA itu sangat berbeda. Baik Pak, berarti bisa disimpulkan Pak Amir, kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan daerah itu mungkin beda-beda ya. Harusnya SMK itu disesuaikan dengan apa sumber daya yang ada di daerah itu ya sebenarnya gitu ya. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan dana-dana yang ada ya. Baik Pak, Pak Amir, nanti kita akan bahas lagi. Kita akan beralih dulu ke ekonomi yang lain. Terima kasih Pak Amir. Ya, berikutnya tadi sudah bicara tentang bagaimana vokasional tentang SMK. Nah, sekarang ada Bu Nina Sapti. Bu Nina, kalau kita lihat sekarang ini terkait dengan tentu saja untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, masalah kesehatan itu menjadi kunci juga. Nah, kita lihat sekarang dana terbesar adalah kesehatan untuk BPJS, tetapi bagaimana preventif itu juga kelihatannya masih perlu, apalagi tadi data Pak Muhadjir katakan juga angka stunting juga meningkat gitu ya. Nah, ini perlu antara kesehatan dengan peningkatan sumber daya manusia, karena kita lihat di negara-negara lain tuh justru bagaimana anak baru lahir itu dibuat supaya mereka menjadi generasi yang baik, maka adalah biaya kesehatan pada saat mereka justru baru lahir. Yang kedua adalah masalah birokrasi nih Bu Nina. Bu Nina juga selalu bicara tentang hal ini ya. Bagaimana sih mereformasi birokrasi dengan mudah? Karena kalau kita lihat perubahan environment atau lingkungan itu dengan cepat, tetapi birokrasi kita itu berubahnya sangat tertinggal, sehingga kadang-kadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu kadang-kadang tertinggal dengan pelakunya gitu. Silakan Bu Nina komentarnya.
Terima kasih banyak dengan waktu ini dan saya menyapa dulu. Terima kasih atas masukan dari gambaran besar dari Bapak Muhajir yang sudah menggambarkan bagaimana masalah tantangan yang dihadapi, dan saya melihat bahwa ini adalah masalah kita bersama dan kalau kita perhatikan, eee, tantangan utama yang kita hadapi saat ini memang sifatnya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan kesehatan dan birokrasi, pemecahannya juga seperti itu, jangka pendek atau jangka panjang. Saat ini yang sangat jangka pendek itu masalah kesehatan. Jadi SDM jangka pendek kita menghadapi masalah pandemi COVID yang berakibat pada panjangnya resesi. Nah, ini adalah konteks makronya. Kenapa? Karena kalau kita khawatir, maka orang nggak belanja. Ya, kekhawatiran kita bersama, ketakutan itu orang tidak belanja. Nah, masalah jangka pendek ini terlihat dari data yang sudah diberikan secara makro dari BPS bahwa data konsumsi domestik menurun itu jelas karena orang kelompok menengah khawatir belanja. Demikian juga investasi ya. Investasi itu memberikan resiko. Kita takut untuk berinvestasi karena kan menurunnya market atau pasar, buat apa berinvestasi? Pengusaha juga menahan belanjanya, yaitu belanja investasi. Jadi rakyat tidak belanja karena takut ke mall dan juga dilarang ya kalau ada peraturan PSBB dan seterusnya. Lalu kita ganti kan belanjanya jadi online, itu adalah penurunan ya karena komponen belanja terbesar itu bukan lewat online, biasanya lewat travel dan itu pariwisata menurun drastis. Jadi kita konsumsi domestik turun, investasi turun, ekspor juga turun karena secara bersama-sama semua negara menahan belanja dan ekspektasinya memburuk. Nah, dari sisi permintaan inilah kita dapat gambaran bahwa kalau tidak diselesaikan masalah pandeminya atau kesehatannya, itu tidak akan memecahkan sisi permintaan. Jadi tadi dikaitkan Pak Muhajir mencoba untuk melihat bagaimana nih kita memecahkan supaya pertumbuhan ekonominya kembali pesat supaya orang bisa bekerja lagi karena orang belanja tidak bisa bekerja. Akibatnya apa? Harus ditambahlah. Kalau birokrasi Ya, jadi gimana? harus ditambah. Ya, jadi dana PCR-nya ini kalau kita lihat testing itu adalah cara untuk menurunkan ketakutan dan kalau kita lihat terbesarnya adalah tidak mudah untuk mencairkan dana itu langsung ke target. Ya, jadi untuk artinya birokrasinya gimana ya Mbak Nina ya? Untuk birokrasinya ke depan ya, kita bicara transformasi nggak bicara hari ini, tapi transformasinya. Ya. Transformasi ini kan bertahap. Jadi kalau kita lihat ada jangka pendek dan jangka menengah, pemecahan dari sisi pusat itu adalah memperbaiki strategi fiskal dan fiskal yang utama itu adalah reformasi birokrasi karena kecepatan aturan perubahan dan saya lihat sudah banyak PMK tapi ini bagaimana mengarahkan target. Misalnya anggaran kesehatan tidak cair itu karena kemudahan birokrasinya perlu ditambah gitu ya. Jadi karena saat ini dokter sibuk ya, bagaimana digitalisasi misalnya bisa membantu bagaimana aturan disederhanakan. Jadi banyak hal yang sifatnya itu tentunya bisa diselesaikan jangka pendek, tapi target kita itu jangka panjang ya. Jadi lagi-lagi ini tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi kalau tadi mengubah masyarakat, birokrasi tadi salah satunya adalah perilaku kan. Perilaku itu supaya orang lebih sehat maka dia harus rajin cuci tangan. Itu juga birokrasi karena kan nggak ada insentif. Kalau nggak ada insentif ya kan gitu ya. Baru kemudian dimasukkan aturan birokrasi nanti didenda seperti di Eropa kan didenda kalau Anda nggak pakai masker. Nah itu adalah regulasi terkait dengan birokrasi ya. Jadi kalau birokrasi lambat mengubah aturan-aturan yang mengatur masyarakat dan juga mengatur uang pencairan dana, maka akibatnya dana tidak cair dan tidak terjadilah efektivitas anggaran yang masuk ke dalam kebijakan fiskal tadi melewati atau menjadi hasil kesehatan. Jadi kalau gitu kita harus masih melakukan reformasi birokrasi ya Mbak Nina ya karena belum terjadi perubahan yang signifikan sedangkan dari sisi kesehatan mungkin preventif lebih diutamakan karena preventif itu menjadi kunci penting bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Terima kasih Mbak Nina. Berikutnya saya juga mengundang Profesor Hermanto Siregar. Pak Hermanto. Ya Pak Hermanto kalau kita lihat tadi kita udah bicara SDM secara nasional kemudian bagaimana pendidikan. Nah sekarang nih banyak SDM kalau kita lihat sumber daya manusia kita ini di desa masih cukup besar ya. Memang ditakutkan akan terjadi yang namanya urbanisasi karena Bappenas pun memperkirakan akan terjadi urbanisasi yang cukup besar sampai dengan 2045 di mana orang susah di desa pindah ke kota gitu. Nah, bagaimana menumbuhkan sumber daya manusia di desa supaya mereka juga tetap berkontribusi ya, tidak hanya pindah ke kota gitu, tetapi mereka di desa tetapi mereka juga berkontribusi. Nah, bagaimana ini memberdayakan masyarakat di desa tetapi bisa menghasilkan apalagi sekarang sudah ada dana desa. Satu desa rata-rata 700 juta sampai 1 miliar. Kan harusnya sudah bisa gitu. Tapi apa yang harus dilakukan lagi nih Profesor Hermanto? Silakan. Terima kasih Ibu Afi.
Pertama, yang saya hormati Bapak Menko, Prof. Muhadjir, dan Bapak Ibu narasumber semua. Mungkin saya letakkan pertanyaan Ibu Afi di dalam konteks transformasinya. Kita ketahui bersama Indonesia ini mengalami deindustrialisasi ya, bahwa 10 tahun terakhir dari 2010-2019 rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan kita hanya 4,7%. Itu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,5% di periode yang sama. Padahal sebagaimana kita ketahui semua, untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi ya, itu yang andalan adalah industri pengolahan, tetapi yang terjadi adalah seperti itu. Pertanyaannya mengapa seperti itu? Ya, barangkali salah satu jawabnya adalah kita salah memilih industri pengolahan yang dikembangkan. Nah, apa yang harusnya dilakukan atau dikembangkan, ini dalam konteks transformasi yang harus kita kembangkan adalah industri-industri yang berbasiskan pertanian. Baik itu untuk ketahanan pangan, produk-produk pangan kita banyak sekali yang bisa dikembangkan. Juga untuk ketahanan energi, biodiesel, alga, dan jadi dalam konteks pertanyaan yang tadi Ibu Afi tanyakan, apa yang harus dilakukan jangka pendek betul Ibu. Jadi kita harus memanfaatkan segala yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, dana desa, adanya BUMDes ya. Kemudian yang paling penting apa Bu? Ya, satu itu adalah terkait dengan transformasi tadi adalah mengembangkan kompetensi atau keterampilan, ini jangka pendek, keterampilan daripada pemuda desa supaya mereka tidak pergi keluar untuk apa? Tidak hanya mengembangkan di on-farm, karena on-farm itu tidak menarik, dia akan beranggapan, wah ini becek-becek gitu ya. Yang lebih menarik adalah justru industri pengolahan dan aktivitas-aktivitas ekonomi sepanjang rantai pasoknya. Yang kedua, yang sangat dibutuhkan untuk itu adalah mengembangkan entrepreneurship-nya Bu. Jadi dalam konteks jangka pendek itu, jangka menengah baru kita bicara vokasinya Bu. Vokasinya adalah bahwa untuk bisa menyambut nanti katakanlah kita mengembangkan tadi ya, bioenergi ya, ataupun industri bio ya. Sektor industri bio ini pastinya nanti membutuhkan para penyelia dan itu harus disiapkan sekarang supaya 2 atau 3 tahun mendatang dia akan siap masuk di sana. Jadi jangka pendeknya ada, jangka panjangnya ada. Pemda punya cukup resources saya kira Bu untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya kalau Pemdanya sangat concern, dia selalu sudah membuat perencanaan ya dalam jangka pendek maupun menengah panjang untuk pemberdayaan di daerah ya. Jadi ini masih sangat tergantung pada kepala daerahnya ya Pak Hermanto ya. Baik, nanti biar dijawab. Betul sekali. Terima kasih Pak Hermanto. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya akan beralih dulu kepada ekonomi yang lain. Terima kasih Pak Hermanto. Ya, berikutnya adalah saya perkenalkan juga ada Pak Elan Satriawan ya. Beliau ini kalau kita bicara tentang ekonomi itu tidak lepas dari kesehatan ya. Jadi gimana sih sebenarnya antara kesehatan dengan ekonomi itu sebenarnya ternyata berkaitan erat. Kenapa? Karena begitu kesehatan dari sumber daya manusianya baik, maka ekonomi bisa baik karena mereka bisa diberdayakan. Tetapi bagaimana justru kesehatan ini biasanya juga membuat orang jadi bisa kemiskinannya secara struktural yang terjadi gitu. Nah mungkin kita pengen dengar nih antara bicara ekonomi, kesehatan. Silakan Pak Elan Satriawan komentarnya. Ya, terima kasih Mbak Afi, yang tadi Pak Menko, kolega status ekonom dan pemirsa CNBC di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penting sekali ya bicara masalah capital atau human development, dan saya senang tadi Pak Menko menyampaikan kerangka kebijakan pembangunan manusia ini. Ya, kita tadi ditunjukkan di slide-nya Pak Menko, betapa untuk membangun manusia Indonesia bukan hanya lewat pendidikan setelah dia usia sekolah, bukan hanya kemudian setelah dia dewasa bekerja, ya, memastikan gizinya dan lain sebagainya, tapi bahkan juga dari masa kandungan. Ya. Dan Pak Menko itu diterangkan bahwa pengembangan manusia Indonesia mencakup keseluruhan tahapan hidup. Ya. Nah, saya ingin kemudian kembali kemudian melihat kepada situasi di Indonesia pra-COVID. Ya. Saya kira kalau kita bicara situasi ekonomi Indonesia pra-COVID, semuanya sudah on track. Ya. Ada tentunya PR-PR yang harus kita kerjakan, tetapi saya kira kita sudah pada rel yang relatif baik.
Ya, salah satunya adalah tadi apa yang disampaikan Pak Menko. Nah, capaian-capaian juga saya kira kemudian bisa menunjukkan itu. Ya, kemiskinan kita misalnya menurun ya pada angka di bawah 1 digit ya 9,22% pada September 2019. Angka stunting kita yang kemudian sampai 2017 itu kemudian stagnan di angka sekitar 36%, itu turun 2018 menjadi sekitar 3%. Dan turun kembali di tahun 2019 menjadi 27,6%. Ya. Anggarannya juga cukup besar, kesehatan juga cukup besar. Nah, ada situasi yang lingkungan yang berubah. Kita sama-sama kemudian menghadapi ini semua, seluruh dunia menghadapi ya. COVID kemudian menghantam seluruh dunia, di Indonesia kemudian diumumkan pandeminya mulai Maret ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat pandemi itu sudah terjadi sebelum, atau situasi COVID itu sudah mempengaruhi kita sebelum Maret. Ya. Karena kalau kita lihat pengumuman BPS, baik kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan, pengaruhnya sudah kita rasakan bahkan Maret atau bahkan sebelum Maret. Kita kemudian ancaman yang harus kita waspadai. Yang kedua, yang kemudian juga harus kita lihat, pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri dan khususnya adalah stunting. Ya. Saya ingin Mbak Afi dan para pemirsa semua kemudian fokus pada stunting ini. Jadi kalau kita bicara stunting ini, bukan tadi Pak Menko menjelaskan ukurannya memang pendek, balita pendek. Ya. Tetapi ini hanya proksi saja. Ini adalah proksi dari kualitas investasi pada masa kandungan dan khususnya 1000 hari pertama, yang 270 adalah di masa kandungan, yang 730 hari adalah setelah lahir. Jadi 2 tahun pertama setelah lahir. Oke. Jadi berarti apapun kalau gitu yang anggarannya selama ini belum tepat sasaran dong Pak, selama ini dengan bicara stunting, karena ibu hamil kan belum mendapat porsi yang cukup. Ibu hamil sebetulnya sudah kita kalau kita bicara ibu hamil, ada program-program seperti PKH yang mencakup ibu hamil. Dan sejak 2018 program itu diekspansi. Sekarang mencakup 10 juta. Ada program-program yang kemudian layanan di masyarakat seperti posyandu, bidan desa, dan nah, tetapi kalau bicara stunting, Mbak, ini kita bicara multisektor. Nah, ini tantangan kita ke depan. Ya. Bagaimana kemudian memastikan sektor bekerja bersama dan kemudian memastikan turun, ya, apalagi tadi mencapai 14%, saya kira kemudian berat sekali, apalagi dalam situasi COVID semacam ini. Kalau kemudian stunting kita turunkan, berarti kemudian itu untuk kemudian pendidikan maupun kesehatan di depan itu akan bisa kita investasi pendidikan yang 20. Baik, message-nya sudah bisa kita terima, jadi mungkin nanti Pak Muhadjir bisa menyampaikan komentarnya ya, karena 4 ekonom sudah menyampaikan apa hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kami persilakan mungkin Pak Muhadjir untuk mengomentari. Silakan Pak Muhadjir. Saya senang sekali ternyata para ekonomi sangat paham tentang program pembangunan manusia di Indonesia. Lebih paham dibanding Menko-nya. Dari Pak Arham, Pak Amir Arham, saya kira beliau sangat menguasai betul tentang masalah program revitalisasi SMK. Memang dari sekitar 14.000 SMK yang ketika saya menjadi menteri itu baru sekitar 4.000 yang bisa terrevitalisasi. Dan perlu diketahui bahwa strategi perubahan kurikulum sudah kita rombak agak besar-besaran. Dari semula adalah supply base menjadi demand base. Jadi kurikulum SMK itu sekarang yang menentukan bukan pemerintah, tetapi dunia usaha dan industri. Itu porsinya sampai 70%. Dan itu harus dikaitkan dengan kebutuhan daerah. Jadi di situ peranan daerah menjadi sangat penting. Tentang SMK apa yang diperlukan di daerah itu menjadi urusannya daerah. Mbak Afiliani perlu diketahui kan bahwa pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Jadi sebetulnya sebagian besar sudah di tangan daerah. Karena di Kemendikbud itu anggarannya tidak lebih dari 10% dari total anggaran pemerintah yang dialihkan, yang 20% tadi itu. Sisanya itu sebetulnya banyak disalurkan ke daerah dan juga ada 17 kementerian dan lembaga yang ikut kebagian anggaran pendidikan itu. Saya kalau boleh menyebut misalnya Kementerian Keuangan itu 4 triliun, Kementerian Perhubungan itu 4 triliun.
Jadi dibagi-bagi rame-rame itu, bukan Jadi bukan hanya di 20% situ itu. saja ya Pak? Oh, betul, dan itulah yang sering kemudian selalu dikenakan kenapa pendidikan ini sudah 20% kok nggak maju-maju. Nah, karena dibagi-bagi ke banyak pihak gitu. Nah, kemudian juga jadi sekarang sudah ada perubahan strategi yaitu dari supply base menjadi demand base. Jadi terutama industri sekarang kurikulumnya mereka. Jadi Kadin kita libatkan, kemudian berbagai organisasi-organisasi profesi termasuk organisasi insinyur segala kita libatkan untuk menyusun kurikulum. Kemudian mengenai guru tadi yang disampaikan tentang guru produktif. Guru produktif juga sudah kita rubah. Sekarang ini guru produktif itu tidak harus dari lulusan sekolah guru. Karena memang banyak sekolah kebutuhan industri dan usaha yang pendidikan gurunya tidak ada. Misalnya untuk sekolah guru pertanian itu tidak ada. Kelautan tidak ada. Karena itu kita intake-nya adalah dari mereka yang sudah pernah bekerja di dunia itu. Sehingga dia kemudian tinggal mengasih privat, mengasih karcis untuk bisa menjadi guru, kita beri pelajaran tentang berkaitan dengan masalah pedagogik, sehingga ini lebih mudah dan mekanisme pengangkatannya tidak harus melalui PNS, tapi melalui PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi misalnya untuk pelaut, misalnya ada 2 jalur. Jadi sekarang banyak sekali pelaut yang umur 60 tahun sudah bosan di laut, sekarang jadi guru. Dan mereka sudah kaya raya sehingga dia tidak perlu gaji, nggak perlu nuntut gaji, tapi dia sudah senang karena pengalaman kerjanya sudah diwariskan kepada anak-anak mereka. Dan hebatnya lagi, biasanya pelaut ini kemudian mencarikan kerjaan kepada murid-muridnya karena dia sudah punya relasi dengan berbagai macam jaringan, terutama pelaut internasional. Karena itu kemarin waktu COVID itu saya banyak ngurusi para pelaut yang harus pulang ke tanah air itu. Kemudian yang berkaitan dengan birokrasi, betul Mbak Bu Nina. Misalnya soal stunting itu Mbak Afiliani itu yang ngurusi 17 kementerian. Banyak sekali jadi ya Pak. tumpang tindih. Jadi yang terjadi overlapping dan overloading. Overlapping itu banyak tangan, karena urusan banyak tangan jadi malah bukan selesai tapi malah remuk gitu ya. Tapi juga overloading. Artinya overloading itu artinya orang semua saling berharap sudah ditangani oleh yang lain. Akibatnya nggak ada yang ngurusi. Dan itulah nasibnya stunting. Dan saya sudah menyampaikan usulan kepada Pak Presiden harus ada terobosan besar-besaran untuk menangani stunting ini. Paling tidak harus ada siapa yang paling bertanggung jawab. Karena anggarannya cukup besar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hermanto, ada melalui PKH dan seterusnya. Tapi sekarang ini belum bisa dijalankan dengan baik. Kemudian dari Pak Hermanto, saya kira beliau juga sangat menguasai di sektor pedesaan. Dia cocok jadi Menteri Desa itu. Termasuk sudah ada... Iya, Pak. Sudah Pak ada, Muhadjir, memang ada Pak Muhadjir, ya. Pak Muhadjir, ini saya mungkin kasih kesempatan buat Pak Hermanto nih. Pak Hermanto ini kebetulan juga rektor nih Pak. Dia kalau dikaitkan tadi dengan pendidikan, ini menarik antara link and match antara pekerjaan atau praktisi dengan yang sekarang ada dosen-dosen misalnya kebanyakan orang yang benar-benar textbook lah, bukan orang praktisi. Nah mungkin Pak Hermanto saya kasih kesempatan buat tanya kepada Pak Muhadjir. Ya, silakan. Terima kasih Bu Afi, terima kasih Pak Menko. Jadi memang persoalannya kan setiap daerah itu berbeda-beda sekali ya ini potensinya. Oleh karena itu ibarat untuk sekolah kejuruan atau vokasi itu perlu sekali pengembangan yang khas menurut potensi masing-masing. Jadi katakanlah mencontoh beberapa negara yang sudah lebih dulu maju, community college itu Pak harus diperbanyak Pak. Kami melihat disitulah nanti kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah lebih maju bisa membantu community college yang ada di misalnya satu kabupaten kota. Nanti dari industri maupun dari perguruan tinggi yang sudah maju bisa membantu pengembangannya Pak. Kemudian yang kedua juga terkait dengan pengelolaan hasil pertanian itu Ibu Afi banyak sekali sekarang persoalan yang dihadapi itu tidak ada penyuluhnya Pak, karena memang ini sudah diserahkan pada daerah tapi kekurangan sekali penyuluhnya. Di sini juga para dosen itu bisa dikerahkan untuk membantu. Demikian, terima kasih kesempatannya. Bagus sekali. Pak Muhadjir mungkin bisa komentarin Pak Hermanto.
Eh, ya Pak Hermanto, jadi tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya yang menetapkan karakteristik termasuk bidang-bidang keterampilan dari SMK itu mestinya daerah. Jadi kita tinggal menyiapkan sarana prasarana dan itu bahkan sudah ada perjanjian dengan Pak Menteri PUPR, semua kebutuhan prasarana itu nanti akan ditangani oleh PUPR. Memang daerah yang perencanaan, saya kira tenaga perencana di daerah yang masih sangat kurang, terutama yang berkaitan dengan masalah persiapan bagaimana daerah untuk memajukan SDM ini. Nah, berkaitan dengan masalah community college, community college ini memang bagus konsepnya, tetapi tumpang tindih dengan Poltek. Kita tahu bahwa kalau di Amerika itu kan tidak ada Poltek, maka kemudian community college memang bisa tumbuh dengan baik. Lah, ke depan arah pemerintah itu tetap berbasis SMK saja, tapi SMK 4 tahun, jadi bukan SMA 3 tahun. 1 tahun adalah untuk magang, termasuk untuk mengkaitkan antara dunia usaha dan industri dengan SMK. Bahkan sekarang sebetulnya Pak Hermanto, tidak boleh ada sekolah SMK berdiri sebelum menjelaskan siapa saja yang menjadi mitra dari dunia usaha maupun dunia industri. Jadi sebetulnya kalau daerah itu patuh dengan ketentuan-ketentuan dari pusat, mestinya SMK itu sudah dalam track yang benar, termasuk pertanian. SMK pertanian itu biayanya sangat mahal, tetapi akan kita upayakan memang kita bangun di beberapa tempat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita sudah membangun beberapa SMK sawit di perkebunan sawit. Kita juga sudah membangun SMK pertanian di agriculture. Misalnya, yang karena memang di sana sudah banyak sekali, maksud saya SMK yang betul-betul relevan dengan, misalnya di Sumatera kita membangun SMK nanas, ya, karena di sana ada ekspor untuk nanas dan kita sudah membangun SMK dan kemudian berbagai macam guru yang dibutuhkan itu disuplai dari perusahaan saja. Wah, jadi simpel sekali sebetulnya kalau itu bisa Pak Muhadjir, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan barusan, ternyata bahwa di daerah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut ya. Mungkin sebagai akhir Bapak bisa memberikan closing statement nih, harapannya gimana nih ekonom biar pada membantu Bapak juga nih untuk supaya apa yang dicita-citakan ini buat SDM Indonesia ke depan ini bisa tercapai. Silakan Pak sebagai kata penutup. Terima kasih Mbak Eviliani. Saya sangat merasa terhormat pada pagi hari ini bisa mendengarkan walaupun sekilas dari ekonom-ekonom. Saya senang sekali kalau nanti saya akan janji nanti akan kita undang deh dengan Kemenko PMK untuk saya mungkin mendapat masukan-masukan yang lebih dalam, lebih luas sesuai dengan pembangunan manusia. Saya yakin, saya setuju bahwa Indonesia ini tidak mungkin membangun hanya mengandalkan sumber daya alam tanpa melakukan ungkitan besar-besaran di sektor pembangunan manusia dan budayaan ini. Kemudian peranan ekonomi saya kira sangat dibutuhkan karena tidak mungkin kita membangun sumber daya manusia tanpa didukung dengan ekonomi yang kuat. Termasuk COVID ini kita akan dihadapkan pada pilihan yang sulit memang antara tetap mempertahankan ekonomi dalam kondisi hibernasi atau kita harus sudah mulai bangkit, sementara COVID-nya risikonya ya pasti akan bangkit juga gitu ya. Ini memang pilihan sulit. Jadi kalau saya sih menganggap itu biasa kalau ada kenaikan kasus, ya memang karena ekonomi sudah dibuka kok. Kalau kita maunya COVID-nya habis, ekonomi cepat bangkit, ya saya kira Tuhan pun juga tidak akan memberikan semudah itu kepada kita ya. Betul. Jadi ini mohon dipahami. Nah, kalau saya boleh mengutip istilah Perdana Menteri Australia, kan sekarang kita akan mengalami hibernasi ekonomi kan, gitu. Iya. Hibernasi ekonomi, daunnya dirontokkan, rantingnya dirontokkan, tapi kan batang sama akarnya jangan sampai ikut meranggas. Karena kalau sampai meranggas nanti pemulihannya sangat sulit. Karena itu saya memang sudah lama mendesak kepada Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga, segeralah ini diambil alih ini urusan COVID ini, jangan saya terus-terusan ngurusi COVID, sementara nanti ekonominya nanti terlalu terpuruk terlalu dalam, sulit bangkit. Maka sekarang bentuk komite di mana Pak Erlangga sekarang berada di depan, saya sekarang di belakang. COVID tetap kita upayakan segera kita atasi, tapi ekonomi harus segera bangkit juga. Itu saya kira ini sekarang jadi urusannya ekonom sekarang. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Muhadjir Effendi yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti ngundang ekonom-ekonom yang ada di sini ke tempat Bapak gitu ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak.
Ya, Ellen, Ya, kita mungkin tadi sekalian bisa diberikan buku ini Oh juga iya, ya. jadi kita untuk akan berikan Pak buku Muhadjir ini ke Pak Effendi Muhadjir ya selain nanti. berdiskusi Oke, juga dengan teman-teman para ekonom yang diskusi, hadir iya. di sini. Jadi kalau kita bicara tadi tentang apa yang disampaikan Pak Muhadjir kan bicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas ya. Jadi dari sisi aspek kesehatan perlu diperhatikan tadi udah ada Pak Arlan. Terus kemudian dari sumber daya manusia tentu saja bagaimana pendidikan ini harus ada link and match antara kebutuhan industri dengan pendidikannya. Maka tadi ada guru-guru yang produktif yang berasal daripada pelaku ya. Jadi saya pikir ini satu hal yang sinkronisasi yang baik sekali dan perlu kita dukung supaya Indonesia ke depan ini benar-benar sumber daya manusianya sesuai dengan transformasi ekonomi. Betul, Iya. biar bonus demografinya ini bisa kita nikmati ya. Kita Betul tidak sekali. hanya jadi pasar tapi kita bisa jadi pelaku juga di sini Ya. aktif ya Bu Afi. Abis ini kita apa nih? Break dulu ya. Kita abis ini. break dulu nih, masih ada lagi nih daftar sejumlah ekonom yang akan kita ajak berbincang ya Bu. Dalam virtual Sarasehan 100 Ekonom ini kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di program spesial virtual Sarasehan 100 Ekonom bersama CNBC Indonesia dan Indef. Tetaplah bersama kami.